Hai semua, kali ini saya mau bikin kue sus. Ini bukan pertama kalinya aku bikin, tapi kali ini di video ini saya mau sharing seputar tips cara membuat kue sus yang mengembang, kopong bagian dalamnya kokoh, dan kali ini saya juga mau sertakan cara membuat fla vanilanya. Penasaran gimana cara buatnya? Ditonton sampai selesai ya. Yuk kita mulai bikin. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama dalam sospen kita mau masak air, lalu ditambahkan dengan mentega. Ini boleh juga diganti dengan margarin, tapi tentu aja rasa dan aroma akan sedikit berbeda ya. Lalu tambahkan juga dengan sedikit garam, kira-kira setengah sampai 1 sendok teh aja. Terus kemudian dimasak sampai mendidih, dan ini harus sampai mendidih. Lalu kemudian dimasukkan tepung terigu dan diaduk cepat, lalu matikan dulu aja api kompornya, diaduk dulu sampai rata, sampai tidak ada yang menggumpal, lalu kemudian nyalakan lagi api kompornya kecil aja sambil diaduk rata terus sampai tepungnya tidak ada yang menggumpal, lalu sampai tidak lengket juga di sospennya, dan setelah benar-benar rata bisa kita angkat dan didinginkan dulu dalam suhu ruang aja sampai benar-benar adem, lalu baru kita tuang ke wadah, dan ini siap untuk kita campurkan dengan telur. Kita mau mixing menggunakan mixer ya, kecepatan paling rendah aja, tapi ini bisa banget menggunakan balon whisk aja tanpa mixer, itu bisa banget. Kita mau pakai telur banyaknya 4 butir, ini ukuran kecil. Kalau punya telur yang ukuran besar-besar cukup 3 butir aja. Kemudian diaduk rata satu persatu sampai benar-benar rata, dan ini enggak lama-lama sampai sekedar dia rata, dan teksturnya nanti akan berubah, dia menjadi lebih lembut. Dan kalau udah rata, lebih lembut seperti ini tinggal kita tuang aja ke plastik segitiganya dan siap untuk kita spuit di atas loyang, siap untuk membentuk bentukan susnya ya. Ini pakai spuitnya bebas aja, mau bentuk apa aja. Kemudian saya mau sharing juga nih seputar cara memanggang sus, kurang lebihnya yang saya tahu dan berdasarkan pengalaman juga. Jangan buka tutup oven, pintu oven selama proses panggang ya. Jadi sebisa mungkin nggak dibuka selama proses panggang, diintip aja dari luar. Kemudian yang kedua, kita panggang api atas bawah, itu lamanya sekitar 35 sampai 40 menit. 20 menit di awal itu 200 derajat, sisanya bisa diturunin 180 derajat, bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Terus yang terakhir, pastikan udah nggak ada buih di susnya saat proses panggang selesai. Kalau masih ada buih bisa ditambahin waktu panggangnya sebentar selama warna susnya masih bagus, masih kuning kecoklatan ya. Tapi kalau udah terlalu gosong, udah terlalu coklat banget, ya mau nggak mau harus dikeluarin dari oven. Itu aja sih kurang lebih tips seputar memanggangnya. Dan ini setelah selesai semua kita bentuk susnya, kita siap panggang ya. Ovennya jangan lupa dipanasin dulu, dan ini siap masuk oven. Saya pakai 2 oven dan 1 loyang lagi itu menunggu, dan ternyata adonan menunggu sama sekali nggak masalah. Jadi dia masih menunggu 40 menit, dia nggak masalah di panggang berikutnya. Dan waktu panggangnya sama dua-duanya. Dan ini proses panggangnya kurang lebih seperti ini tahap-tahapannya. Dia mengembang di awal cepat, terus kemudian di akhir-akhir dia tinggal mematangkan aja. Nah ini udah selesai. Kita sambil tunggu, kita mau bikin flaknya dulu. Di sini kita pakai susu cair, kemudian ditambahkan juga dengan gula pasir, dan tambahkan juga dengan sedikit garam. Lalu kita tambahkan juga dengan kurang lebih 1 sendok makan, lebihin sedikit lah, mentega, atau kalau nggak ada bisa diganti margarin. Lalu diaduk rata sampai mendidih, sampai matang. Kemudian kita memasukkan tepung maizena yang dilarutkan dengan air.
Kemudian ini wajib banget masukinnya itu sambil ngaduk, jadi tangan kiri masukin, tangan kanan ngaduk biar dia nggak menggumpal karena ini airnya udah terlalu panas ya. Nah hasilnya kurang lebih seperti ini. Habis itu terakhir kita tinggal tambahkan aja kuning telur, dimasak sampai rata sampai matang, lalu jangan lupa tambahkan vanila sebagai aroma. Udah diaduk rata dan diangkat, kemudian dibiarkan suhu ruang. Ini siap untuk menjadi isian shoesnya. Dan ini dia shoes yang udah matangnya. Dia mengembangnya bagus, kokoh, tidak kempes sama sekali, dan bagian dalamnya ini bisa kita lihat ya. Kita dari warnanya dia coklatnya pas, nggak kecoklatan banget dan nggak putih pucat juga. Kemudian bagian dalamnya juga dia kopong, itu artinya dia mengembang sempurna. Kalau misalnya bagian dalamnya nggak kopong ya berarti mengembangnya kurang bagus. Kemudian kita tinggal isi dengan flak vanilanya. Cara ngisinya kurang lebih seperti ini, dibolongin dulu pakai sumpit atau pakai alat apa gitu ya, bagian bawahnya atau bagian sampingnya, lalu tinggal dispuitkan flaknya. Udah deh jadi. Dan satu resep flak ini ternyata kurang untuk semua shoesnya, jadi bisa pakai 2 kali resep flaknya. Untuk shoesnya ini menghasilkan kurang lebih sekitar hampir 30 buah shoes, tergantung besar kecilnya ukuran shoes yang kita semprotkan di atas loyang ya. Dan ini dia hasilnya. Untuk isian flaknya juga sesuai selera, banyak atau sedikitnya, penuh atau enggaknya itu sesuai selera. Dicoba di rumah ya. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar punya ide variasi cemilan dessert apalagi, siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, komen, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching, thank you for subscribe, see you next video, bye bye.